Adiatma Mahasura Kalwira Atmaja, putra dari Bapak Adam Malik dan Ibu Masito, Bekasi, Jawa Barat, dengan jumlah hafalan 2 juz 29 dan 30. Muhammad Ardian Bashar, putra dari Bapak Ahmad Zamhari dan Ibu Rini Puspita SHMKN, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dengan jumlah hafalan 2 juz 29 dan 30. Ridwan Maulana, putra dari Bapak Rahmat dan Ibu Anis Oktavianis, Kuningan, Jawa Barat, dengan jumlah hafalan 3 juz 28, juz 29 dan 30. Muhammad Harits Juliawan, putra dari Bapak Mista dan Ibu Aisri Hermawati SPD, Majalengka, Jawa Barat, dengan jumlah hafalan 1 juz 30. Naufaldi Robi Al-Fajri, putra dari Bapak Ijal Juhana dan Ibu Maria Ulfah MPD, Karawang, Jawa Barat, dengan jumlah hafalan 1 juz 30. Haris Hizam, putra dari Bapak Saprudin dan Ibu Siti Suhaimah almarhumah, Cirebon, Jawa Barat, dengan jumlah hafalan 1 juz 30. Maritza Ilmira Nurwardana, putri dari Bapak Tribuana Kusuma Wardana dan Ibu Siti Nurun Nisa, Cirebon, Jawa Barat, dengan pencapaian hafalan 6 juz 1, 2, 3, 28, 29 dan juz 30. Aisyah Agisni Putri, putri dari Bapak Ahmad Kadini dan Ibu Suwari, Cirebon, Jawa Barat, dengan pencapaian hafalan 13 juz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 28, 29 dan juz 30.
Muhammad Alvin Ilhamsah, putra dari Bapak Ari Ferdiansah dan Ibu Indrawati Ningsih, Cirebon, Jawa Barat, dengan jumlah hafalan 1 juz, juz 30. Rafif Altab Sakib, putra dari Bapak Firmansyah dan Ibu Ika Damayanti, Cirebon, Jawa Barat, dengan jumlah hafalan 1 juz, juz 30. Muhammad Garfan Abbasi Ghoisan, putra dari Bapak Yogi Agus Sabanawanto dan Ibu Ipa Fauziah, Tangerang, Banten, dengan jumlah hafalan 1 juz, juz 30. Muhammad Iqbal Baihaqi, putra dari Bapak Rasub dan Ibu Ai Aam Aminah, Majalengka, Jawa Barat, dengan jumlah hafalan 1 juz, juz 30. Muhammad Khalilullah Azizan, putra dari Bapak Tommy Nurul Muflih SPD dan Ibu Yasrini Fahri SPSI, Cirebon, Jawa Barat, dengan jumlah hafalan 1 juz, juz 30. Eka Dejan Glusevic, putra dari Bapak Miskat Al-Katani dan Ibu Nia Kurniawati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan jumlah hafalan 3 juz, juz 28, 29, dan 30. Muhammad Raihan Nurizki, putra dari Bapak Ruslan dan Ibu Elsa Darmalasari SEMM, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dengan jumlah hafalan 1 juz, juz 30. Regan Andreas Iniesta, putra dari Bapak Miskat Al-Katani dan Ibu Nia Kurniawati, Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan jumlah hafalan 1 juz, juz 30.
Muhammad Ridho Sandia Habibi, putra dari Bapak Yuyu Ruhyat SIP MM dan Ibu Lina Karnila SPD, Ciamis, Jawa Barat, dengan jumlah hafalan 4 juz, juz 27, 28, 29, dan juz 30. Maulana Arya Putra Mubarok, putra dari Bapak Warsianto almarhum dan Ibu Yuliani Arumsari Riyadi, SPDI Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan jumlah hafalan 1 juz, juz 30. Desti Silviani, putri dari Bapak Abdul Wahid dan Ibu Suwira, Cirebon, Jawa Barat, dengan pencapaian hafalan 11 juz, juz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28, 29, dan juz 30. Salamatul Ummah, putri dari Bapak Suwandi almarhum dan Ibu Sunemi, Cirebon, Jawa Barat, dengan pencapaian hafalan 14 juz, juz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27, 28, 29, dan juz 30. Inilah para wisudawan dan wisudawati Pondok Pesantren Sepak Bola Birrul Walidain Ihsanan dan Pondok Quran Biruna Putri tahun ajaran 2024-2025.
Cek. 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 Syukron wahai guruku, engkau telah membimbing daku di jalan yang engkau tuju. Tidak terbalas jasamu, tidak terbatas budimu, dengan hadirmu di dalam hidupku, menjadikan pelita di dalam kolbu. Guruku, engkau payung di kala hujan, penerang di gelapnya alam. Kasih sayangmu ku abadikan. Gelapnya jiwa ini tanpa sentuhan guru, mencari ridha ilahi. Berkat ilmu kau beri, ikhlasmu kepadaku, menjadi mudah hidup ini. Syukron wahai guruku, engkau telah membimbing daku di jalan yang engkau tuju. Kami harapkan doamu, semoga ilmu yang engkau beri berguna sepanjang hidup ini. Syukron wahai guruku.
ayah, ibu, suatu saat nanti kan ku gantikan peranmu, ku gagahkan wibawamu, walau terlihat tak akan sama sempurna sepertimu. Ayah, ibu, perjalanan kami masih sangat panjang. Ridhoilah setiap langkah kami. Dengan ridhamu lah kami akan membuat perjalanan kami. Silahkan, sekarang kalian turun, peluk ayah dan bunda kalian semua. Ceritakan semua pengalaman yang kalian dapat selama di sini. Silahkan turun ke bawah, peluklah mereka. Peluklah ayah dan bunda dengan pelukan yang hangat. Ceritakan apa yang kalian dapat selama kalian di sini. Setelah itu, kalian ajak ayah atau bunda kalian ke atas singgasana yang telah disediakan. Silahkan tumpahkan semua hal yang ingin kalian sampaikan, meskipun hanya lewat sebuah tangisan. Silahkan. Ketika dirasa kalian sudah cukup untuk meluapkan semua rasa yang ingin kalian sampaikan, ajaklah ayah atau bunda ke atas singgasana yang begitu indah, begitu mewah. Di atas sana
Gandenglah dengan penuh mesra, dengan penuh cinta dan kehangatan ayah atau bunda. Bawalah mereka berdua ke atas singgasana yang megah dan mewah. Meskipun ini hanyalah salah satu simbolis untuk meninggikan derajat kedua orang tua kita. Silahkan genggam tangan ayah dan bunda. Kemudian menunduklah di pangkuannya. Genggam tangan ayah dan bunda. Kalian semua kemudian menunduklah di pangkuannya. Terima kasih ya Allah. Tiada kata terindah yang bisa kupanjatkan padamu. Momen yang begitu jarang dan bahkan tak pernah aku lakukan. Siang ini aku bersimpuh di pangkuan ayah dan ibuku. Aku berkesempatan meluapkan rasa maaf dan cintaku pada kalian yang sampai sekarang belum pernah aku utarakan padamu, ayah, ibu. Ayah, ibu, aku tahu aku tak akan pernah bisa membalas semua kebaikanmu, ibu, membalas cinta dan kasih sayangmu. Engkau yang mengandungku selama 9 bulan. Engkau yang mempertaruhkan hidup dan matinya saat melahirkanku. Engkau yang merawat dan mendidikku dengan deburan kasih sayang. Engkaulah yang pertama mengajariku mengenal Allah. Dari tiap suapan nasi yang masuk ke mulutku, Bismillah, nah, kalimat itulah yang menjadi tauhid pertamaku untuk mengenal Tuhanku. Ayah, ayah yang tak pernah mengenal lelah. Ayah
yang memeras keringatnya tanpa henti, berangkat saat mentari terbit, pulang hingga mentari terbenam, hanya untuk memberikanku kehidupan yang layak. Ayah juga yang mengajariku arti hidup ini, yang selalu menguatkanku. Ayah yang selalu menyemangatiku kala ku terjatuh saat berjalan dulu. Ayah, Engkaulah panutanku. Ayah, Ibu, saat ini aku mulai menyadari betapa lelah dan susah Engkau merawatku. Sedari kecil, aku yang selalu bermanja pada kalian, meminta ini dan itu. Bahkan hingga sekarang pun aku beranjak dewasa, aku masih selalu membuatmu repot. Ayah, Ibu, Engkau rela tidak tidur agar aku bisa tertidur. Engkau rela duduk sepanjang malam agar aku nyaman di pangkuan. Engkau juga orang pertama kali yang meneteskan air mata saat sakitku menimpa. Engkau yang selalu terjaga di sepanjang malammu, dengan tak pernah lupa menyebut namaku dalam setiap doa pada sujudmu. Kalian yang selalu mendidik, menasihatiku sejak aku kecil, yang mungkin banyak aku abaikan nasihat baik kalian. Ayah, Ibu, samar-samar aku teringat pesanmu. Katamu, "Nak, ngaji yang pinter ya, sekolah yang rajin, agar kamu bisa mendoakan ibu dan ayah, agar ayah dan ibu bisa mendapat siraman surga dari lantunan Al-Qur'anmu. Dengan segala doa dan usaha kalian berdua lakukan untukku, hingga kau menempatkanku di sini, di Biruna, jauh dari kalian berdua, tempat yang mengajariku banyak hal tentang syariat, tempat yang membimbingku untuk menjadi seorang penjaga kalam Allah. Maafkan aku, Ayah. Maafkan aku, Ibu. Aku yang selalu mengeluh tak betah, tertekan dengan peraturan, banyak hafalan, gak nyaman di sini. Padahal kalian pun pasti lebih berat melepas jauh kami anak-anakmu. Tetapi kalian harus ikhlas karena Allah dan tujuan akhir kelak yang jauh lebih berat kalian pikul nanti, yakni pertanggungjawaban di hadapan Allah. Harusnya aku sadar ketika di sini aku bermalas-malasan, hanya bersenda gurau, tak bermanfaat, tak ada perubahan dari akhlak pribadiku, tak ada ilmu yang aku dapatkan setelah aku selesai dari tempat yang mulia ini. Maka aku telah menyia-nyiakan semua pengorbanan ayah dan ibu selama ini. Ayah, ibu yang selalu menunggu telepon dariku, ayah, ibu yang selalu bertanya tentang kebutuhanku. Di sini
agar tetap terpenuhi. Ayah, ibu yang selalu datang jauh-jauh menyempatkan waktunya untuk menyemangatiku di lapangan. Ayah, ibu yang selalu berusaha bisa menjengukku di sini di setiap jadwal kunjungan orang tua. Semuanya dilakukan agar kami tak pernah merasa sedih, bersemangat menuntut ilmu di pondok ini. Ya Allah, betapa meruginya diri ini yang selalu menyia-nyiakan semua pengorbanan kedua orang tuaku. Astagfirullah. Maafkan kami. Kami belum mampu membuat kalian bahagia. Namun dalam hati ini tertanam tekad, suatu saat ayah ibu akan tersenyum bangga dan penuh syukur karena Allah kabulkan doa ayah ibu yang tak pernah berhenti mengalir. Kini aku di sini di pentas yang megah ini sebagai akhir dari masa pembelajaranku di tingkat menengah. Tak terasa sudah 3 tahun aku di pondok mengikuti segala aktivitas dengan penuh perjuangan. Semuanya tak lepas dari semua doa-doa ayah dan ibu. Hari ini, hari yang sudah lama aku nanti, siang ini yang membuatku seakan berdiri di taman yang penuh bunga berwarna-warni. Aku bahagia karena dari sini aku bisa melihat sebuah senyuman yang teduh dan sejuk, laksana belayan embun di pagi hari. Binar mata berurai air mata, haru bahagia dan bangga dari wajah ayah dan ibu. Ibu dan ayah tercinta, aku tahu ini tidak sebanding dengan luka yang sering aku gores dalam hatimu. Ini tidak sebanding dengan lelah yang engkau rasakan karenaku. Ini hanya setetes air dari lautan kasih sayang yang engkau curahkan dalam hidupku. Jalan kami masih panjang, maka kami sangat membutuhkan keberadaan ayah dan ibu di sisi kami. Kami sangat membutuhkan belayan lembut dan dukungan semangat ayah dan ibu. Kami sangat membutuhkan doa dari ayah dan ibu. Ridhoilah setiap langkah kami ayah dan ibu. Ya Allah, sayangi ibuku, sayangi ayahku seperti mereka menyayangiku dengan begitu syahdu. Ada dan tiada kalian di sampingku, akan selalu ada di dalam hatiku, dan hanya seuntai doa yang bisa ku berikan untukmu ayah dan ibu. Allahumma ighfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Peluk anak-anak kita dengan penuh bangga. Nah, kalian anak-anak yang hebat. Ayah dan ibu bangga kepada kalian. Kalian berjuang di sini sendirian, tak pantang menyerah, memberikan sebuah mahkota indah untuk kami berdua, ayah dan ibu. Tetap semangat, jangan pernah pantang menyerah. Lanjutkan apa yang akan menjadi mimpi dan cita-cita kalian
dengan tetap melibatkan Allah di dalamnya. Karena kita yakin apapun hasilnya nanti, ketika kita melibatkan Allah di dalamnya, semuanya akan menjadi berkah dan ada hikmah yang dapat kita ambil di dalamnya. Silahkan tumpahkan semua rasa kasih sayang untuk anak-anak kita, dan begitu juga sebaliknya, rasa kasih sayang kita kepada kedua orang tua kita. Silahkan ketika sudah tenang, kalian ambil baskom yang berisi air, kemudian cucilah kaki kedua orang tua kita. Sebagai salah satu simbolis bahwa mereka sudah memberikan kasih sayang yang begitu banyak untuk kita anak-anaknya. Tanpa mengenal lelah, kaki tersebut melangkah, menopang perjalanan kita untuk meraih semua mimpi-mimpi kita. Semoga suatu saat nanti kita sebagai anak-anaknya bisa meninggikan derajat kedua orang tua kita. Simbolis yang dilakukan hari ini semoga menjadi wujud nyata di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Setelah dibasuh, jangan lupa untuk dikeringkan dan angkat dengan perlahan, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, seperti dulu mereka menggendong kita. Dengan penuh kasih dan sayang, berhati-hati dengan penuh kelembutan. Silahkan kalian kembali mencurahkan semua isi hati kalian kepada kedua orang tua kalian. Kami mohon kepada seluruh Dewan Guru boleh berdiri di depan sini, karena nanti setelah turun langsung bersalaman juga dengan guru-guru, Dewan Pembimbing Santri, Dewan Guru. Kang Inanto, mangga.
Kang Ustadz Inanto dan Kang Ustadz Garyadi. Monggo barangkali masih ada, silahkan. Bu Bulan, Ta'awa, Bu Farah, Ta'awa, semua. Ya, kami mohon. Ustadz Salim, Kang Ustadz Salim, Kang Ustadz Sabik, Pak Ustadz Fauzan, silakan. Setelah selesai membasuh kedua kaki ayah dan bunda dan sudah dikeringkan, kalian boleh menyimpan kembali baskom tersebut dan ajaklah bunda dan ayah untuk bermain di taman yang begitu indah. Ajaklah turun. Silahkan dilanjut untuk bersalaman kepada seluruh jajaran kepengurusan pesantren Sepak Bola Birrul Wali dan Ihsanan dan Pondok Quran Biruna Putri. Terbanglah setinggi mungkin anak-anakku. Gapailah apa yang menjadi mimpi kalian, apa yang menjadi cita-cita kalian dimanapun berada. Semoga ridho kami senantiasa menyertai kalian semua. Semoga apa yang kalian dapatkan selama di sini bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian, baik untuk diri sendiri dan
kembalilah datang ke sini dengan versi terbaik dari kalian semua anak-anakku. Ceritakan semua yang telah kalian raih nanti di luar sana maupun kembali lagi ke sini. Selamat atas kelulusannya. Semoga bermanfaat ilmunya. Terus terbang tinggi mengepakkan saya prestasi kalian. Goreskan selalu tinta emas yang ada dalam diri kalian agar terus memancarkan kilauannya.